Kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam pembahasan materi matematika kelas 10 ya, matematika peminatan untuk pembahasan materi logaritma. Pada video kali ini saya akan membahas tentang grafik fungsi logaritma. Sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa logaritma itu merupakan inverse dari eksponen atau bilangan berpangkat ya. Jadi logaritma itu digunakan untuk mencari nilai pangkat dari bilangan berpangkat ya. Berarti kalau ada ya, X sama dengan A pangkat Y, berarti bagaimana ketika kita tidak mengetahui nilai Y nya? Berarti kita cari lewat logaritma ya. Berarti Y sama dengan A log X ya. Berarti basisnya di sini, basisnya itu menjadi nilai A yang di depan logaritma ya, di depan simbol lognya. Kemudian nilai X hasilnya ini menjadi nilai yang ada di belakang simbol logaritmanya ya. Sehingga fungsi logaritma dengan bilangan pokok A itu dinyatakan dengan fx sama dengan A log X ya. Nah, dari definisi ini kita bisa melukis grafik fungsi logaritma. Cara melukisnya sebenarnya tidak jauh beda dengan cara melukis grafik eksponen ya. Contohnya di sini ada fungsi fx sama dengan 2 log X. Kita diminta untuk melukis grafiknya. Berarti kita tentukan dulu nilai X-nya ya. Nilai-nilai X yang akan kita masukkan ke dalam fungsi fx sama dengan 2 log X nya ya. Cara menentukan fungsi nilai X nya gimana? Berarti kita perhatikan di sini basisnya adalah 2. Berarti kalau basisnya 2 ya, kita tulis di sini, kita cari pangkatnya saja dulu. Berarti 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2 dan seterusnya ya. 2 pangkat 3 ya. Kemudian yang sebelumnya berarti 2 pangkat min 1, 2 pangkat min 2, 2 pangkat min 3, 2 pangkat min 4 ya. Untuk batasnya terserah pembuat grafiknya ya. Berarti 2 pangkat 0 hasilnya 1, 2 pangkat 1 hasilnya 2, 2 pangkat 2 hasilnya 4, 2 pangkat 3 hasilnya 8. Kemudian di sini 2 pangkat min 1 hasilnya setengah, 2 pangkat min 2 hasilnya 1/4, 2 pangkat min 3 hasilnya 1/8, dan 2 pangkat min 4 hasilnya 1/16. Nah, kita perhatikan yang kita anggap X nya adalah hasil dari ini ya. Berarti 1, 2, 4, 8. Kemudian yang sebelumnya berarti setengah, 1/4, 8, 1/16. Nah, berarti kita tinggal masukkan nilai X nya ini ke dalam fx ya. Berarti 2 log 1/16 berarti berapa? 1/16 itu sama dengan 2 pangkat min 4. Berarti 2 log 2 pangkat min 4 hasilnya min 4 itu sendiri ya. Dan seterusnya, berarti di sini 2 log 1 ya sama dengan 0, kemudian 2 log 2 sama dengan 1, 2 log 4 sama dengan 2 ya, 2 log 8 sama dengan 3. Ya, jadi kebalikannya dari yang saya tulis di sini. Nah, setelah itu tinggal kita buat grafiknya. Berarti kita tentukan dulu titik-titik yang ada dalam grafik ya. 1,0. Jadi fx-nya itu sama dengan y-nya. Berarti 1,0 kita titik 1,0 di mana di sini. Ya, kemudian 2,1, 2,1. Kemudian 4,2, 4,2, 8,3. Selanjutnya setengah koma min 1, berarti y nya ke bawah ya, di bawah titik 0 ya. Berarti di sini. Kemudian 1/4 koma min 2, berarti 1/4 koma min 2 dan seterusnya ya. Tinggal kita tarik garis dari 8 di sini, 8,3 ke bawah. Nah, di sini apakah dia akan melewati atau bersinggungan dengan sumber y ya? Sama seperti grafik fungsi eksponen kemarin. Jadi garis grafik ini tidak akan pernah menyinggung ya dengan salah satu sumbu ya. Dalam hal ini kalau di soal ini sumbu y.
Berarti sumbu Y-nya di sini dianggap sebagai asimptotnya ya, tidak akan pernah menyinggung tapi akan semakin mendekati sumbu tersebut ya, sumbu asimptotnya. Nah, dari grafik ini berarti bisa kita simpulkan karakteristik dari kurva fungsi 2 log X ini. Berarti fungsinya ya, kurvanya itu melalui titik 1,0. Selanjutnya sumbu Y-nya dianggap sebagai asimptotnya. Kemudian jika Y-nya di sini plus tak hingga ya, semakin ke atas, maka X-nya akan semakin tak hingga juga ya. X-nya akan semakin tak hingga. Jadi di sini semakin ke atas ya. Dia semakin ke atas. X-nya semakin tak hingga berarti Y-nya semakin tak hingga juga. Kemudian kalau X-nya 0 ya, X-nya 0, maka Y-nya adalah minus tak hingga, harusnya seperti itu ya. Selanjutnya kita lihat contoh yang kedua. Lukislah grafik fungsi Gx sama dengan setengah log X ya. Setengah log X di sini bisa kita ubah ya menjadi, setengahnya itu bisa kita ubah menjadi 2 pangkat min 1 ya, 2 pangkat min 1 ya. Berarti sini ya, setengah log X itu sama dengan 2 pangkat min 1 log X ya. Berarti di sini pangkatnya di sini bisa kita ambil ya, kita tempatkan di depan logaritmanya. Berarti di sini kita anggap pangkat 1, berarti pangkat 1 per min 1 2 log X berarti sama dengan min 1 atau min 2 log X gitu ya. Ini dapatnya dari sini. Nah, di sini sama caranya. Berarti kita ambil ya basisnya tadi setengah ya, berarti kalau setengah dipangkatkan 0 ya, kemudian setengah dipangkatkan 1, selanjutnya di sini setengah dipangkatkan 2, yang sebelah kiri berarti setengah dipangkatkan min 1, kemudian setengah dipangkatkan min 2. Berarti di sini hasilnya berapa? 1, kemudian setengah pangkat 1 berarti setengah, kemudian di sini 1/4 ya. Yang di sini berarti setengah pangkat min 1, berarti setengah itu kan 2 pangkat min 1, 2 pangkat min 1 dikali min 1 berarti 2 ya. Yang di sini berarti 4 dan seterusnya. Berarti nilai ini yang kita ambil. Berarti 1 ya, 1 2 4, 1 2 4, kemudian yang sebelah kirinya berarti setengah dan 1/4. Begitu juga seterusnya ya. Tinggal kita masukkan nilainya ke fungsinya. Berarti kalau kita masukkan nilai 1 berarti 2 log 1 ya, berarti sama dengan 0. Min dikali 0 berarti hasilnya 0. Kemudian 2 log 2 kita masukkan nilai 2 nya, berarti 2 log 2 sama dengan 1 dikali minus berarti min 1. 2 log setengah berarti 2 log setengah dikali minus berarti 2 log setengahnya itu sama dengan 2 log 2 pangkat min 1, berarti hasilnya min 1. Min 1 dikali minus hasilnya 1. Begitu juga seterusnya. Kalau sudah ketemu berarti kita masukkan nilai X dan Y nya ini ke dalam grafik ya. Berarti 1,0 di sini, kemudian 2, min 1, selanjutnya 4, min 2, kemudian 8, min 3, selanjutnya setengah, 1 ya, jadi setengah, 1, kemudian 1/4, 2 dan seterusnya ya, sehingga kita tarik garisnya. Berarti karakteristik kurvanya gimana? Karakteristik kurvanya berarti kurvanya memotong atau melalui titik 1,0. Selanjutnya sumbu Y nya dianggap sebagai asimptot, sama seperti tadi ya. Jadi kurva ini tidak akan pernah bersinggungan dengan Y, tapi akan semakin mendekati ya. Selanjutnya
Jika y-nya itu plus tak hingga ya, semakin ke atas, maka nilai x-nya juga akan semakin mendekati 0. Selanjutnya, jika y-nya di sini mendekati min tak hingga ya, y-nya mendekati min tak hingga ya, semakin ke bawah ya, maka x-nya dia akan semakin mendekati plus tak hingga ya, semakin ke kanan. Nah, oke, dari dua contoh tersebut ya, kita bisa ambil kesimpulan dari karakteristik sumbu kurva dari logaritma ya. Ini contohnya, ketika bentuknya a nya lebih dari 1 ya, maka kurvanya dia naik, fungsinya naik. Kemudian ketika dia nilai a nya di antara 0 dan 1, maka kurvanya turun ya, fungsinya turun. Berarti kesimpulannya ketika a nya lebih dari 0 di sini ya, berarti domainnya ya, daerah asalnya atau x nya itu dari 0 sampai tak hingga ya. Kemudian range nya atau daerah hasilnya berarti dari minus tak hingga hingga tak hingga. Kemudian kurvanya melalui titik 1,0, selanjutnya fungsinya ini naik ya, jadi semakin ke kanan semakin ke atas. Kemudian sumbu y-nya dianggap sebagai asimtot tegaknya. Nah, untuk nilai a-nya di antara 0 dan 1 berarti domainnya sama ya, dari 0 hingga tak hingga. Kemudian range-nya ya, berarti dari minus tak hingga sampai tak hingga. Kemudian kurvanya juga melalui titik 1,0, fungsinya turun, jadi semakin ke kanan dia nilainya akan semakin turun ya. Berarti nilai x-nya semakin ke kanan, grafiknya akan semakin turun. Kemudian sumbu y-nya sebagai asimtot tegak sama ya. Jadi di sini semakin ke kiri dia akan semakin mendekati sumbu y ya. Ketika semakin mendekati 0 maka semakin mendekati sumbu y. Oke, itulah cara membuat grafik ya, grafik fungsi logaritma. Nanti silakan dieksplor lagi, mencari-cari video-video tentang cara membuat grafik fungsi logaritma yang ada di YouTube ya. Jadi sudah ada banyak video-video yang menjelaskan tentang grafik fungsi logaritma. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.